Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel Lintang Junior. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu dilindungi manapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang halal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like dan di share ya, di share sebanyak mungkin agar yang lain bisa menyimak dan bisa tahu dan memberi wawasan kepada kalian semua ya, khususnya yang belum tahu ya, di zaman sekarang ya, zaman now ya kan, dunia gaib itu mungkin kebanyakan yang tidak percaya ya kan, padahal sebelum zaman sekarang itu ada zaman dahulu. Nah, ini saya akan membawakan tema ya, temanya itu request dari Bang Faisal 001 nih, nanti akan muncul. Dia komen katanya begini, dia ingin tahu ya, kalau orang yang mempunyai khodam macan putih atau harimau putih ya, meninggalnya itu susah atau tidak. Nah, ini cukup menarik ya, makanya saya buatkan video ya, ini karena cukup menarik dan cukup membuat kita bertanya-tanya susah apa tidak. Nah, ini saya akan jawab dengan versi saya ya, yang saya tahu ya. Semoga aja yang saya buat video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja. Pertama yang kita harus garis bawahi itu meninggal ya, meninggal atau mati. Meninggal ya, susah atau tidak ya, itu tergantung manusia tersebut ya. Kalau manusianya itu berbuat buruk ya kan, selalu berbuat buruk setiap harinya ya kan, selalu berbuat yang dibenci oleh Allah, selalu melanggar ya kan, nah itu insya Allah susah meninggalnya. Kenapa? Karena sakaratul maut itu itu pedih sekali ya kan. Nah, ini yang ditanyakan itu khodam. Nah, khodamnya tergantung kita yang pakai atau tergantung kita yang membawanya seperti apa gitu loh. Jadi kalau orang itu mempunyai khodam dan perbuatannya itu buruk ya kan, selalu ingkar ya kan, selalu berbuat musyrik, selalu berbuat kejahatan, selalu menebar kebencian, nah itu pasti susah ya kan, karena dia tidak patuh dengan apa yang Allah berikan ya kan. Kewajibannya tidak ditaati, suka berbuat zalim ke sesama umat. Nah, ini pasti susah. Beda lagi dengan orang, nah di orang itu yang punya khodam macan putih tapi orang ini berbuat baik, dalam arti dia suka menolong ya kan, dia suka namanya rendah hati, selalu berbuat kebaikan ya kan, patuh sama kedua orang tuanya ya, itu tidak akan susah. Kenapa? Karena amal perbuatannya itu insya Allah diterima oleh Allah gitu loh. Kalau berbicara amal baik dan buruk, nah itu manusia tidak bisa memutuskan karena keputusan itu hanya milik Allah gitu. Tapi kita harus garis bawahi, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik ya kan. Nah, insya Allah apa yang kita perbuat dengan hati yang tulus, insya Allah apa yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kenapa ya rata-rata manusia yang mempunyai khodam susah meninggalnya kalau kita melihat versi zaman dulu atau sisi zaman dahulu ya. Itu karena satu, zaman dahulu itu belum kental Islamnya, atau Islamnya itu masih tercampur dengan Hindu ya, itu yang membuat susah ya kan. Kedua, budayanya, kalau kita budayanya itu masih tercampur dengan Hindu gitu, serba masih tercampur karena belum kental. Nah, datangnya para wali ya, para wali Songo ke tanah Jawa, itu disebar para aulia ya, yang tadinya Islam masih tercampur sampai saat ini. Jadi sekarang ini jadi Islam nah, tidak tercampur lagi
gitu. Jadi insya Allah kalau bila mana orang itu mempunyai khodam macan putih, nah, itu tergantung orangnya. Nah sekarang kalau orangnya itu masih tetap mempunyai khodam dan perbuatannya itu baik tapi susah, nah ini yang jadi pertanyaan. Jadi berbuat baiknya itu seperti apa, dan dengan cara apa, dan dengan hati atau tidak gitu loh. Jadi berbuat baik itu bukan berarti kita memberi orang dipamer-pamerin, oh ini loh saya habis ngasih ke si Anu sekian, oh bangga, jadi ria sebutnya. Jangan begitu. Jadi berbuat baik itu kalau bisa jangan sampai orang lain tahu. Biarkan orang lain, ibaratnya kita menolong orang lain nih, nah orang lain itu tidak menyadari kalau orang lain itu dibantu sama kita gitu loh. Lebih baik seperti itu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, ya mungkin begitu ya kata pepatah. Saya kan nggak tahu juga ya pepatah yang mana ya kan. Jadi insya Allah gini, mau punya khodam mau tidak, tapi kita harus saling tolong menolong dengan hati yang ikhlas ya, dengan hati yang ikhlas. Ikhlas itu nggak bisa susah. Seenggaknya kalau kita tidak bisa dengan ikhlas, kita memberi dengan hati yang tulus. Tulus itu seperti apa sih? Kita memberi tanpa berpikir kalau kita ini bakal miskin. Nah sepertilah contoh kecilnya. Ibaratnya saya mau ngasih ke bapak, tapi saya punya pikiran, saya miskin nggak ya? Apa setiap duit saya habis ya? Apa nanti saya nggak bisa beli ini loh, nggak bisa beli anu dong, ntar dimarahin sama saya. Nah jangan begitu. Setidaknya hilangkan pikiran seperti itu. Jadi kita memberi, nih pak saya kasih, nih pak saya sedekah ke bapak agar duit ini bisa bermanfaat untuk bapak, punya rasa timbul kebahagiaan atau senang dalam hati. Insya Allah itu yang sebut namanya tulus. Kalau ikhlas ya susah, karena ikhlas itu ya hanya orang-orang tertentu ya. Untuk kita ini ya sebut ikhlas itu susah, tapi insya Allah kalau sebut tulus semua orang bisa tulus ya. Ya mungkin ya yang harus digarisbawahi, setiap orang itu mempunyai khorin ya, khorin. Dan khorin ini ya yang sejak kita lahir dan dicupkan ruh ya kan, khorin itu ikut berbarengan dengan kita, dan leluhur menitipkan kita khodam itu ada yang untuk kebaikan, nah ada yang untuk keburukan. Karena leluhur ini dulunya juga bukan berarti orang baik semua ya kan. Contohnya kayak sekarang ada dukun, ada tukang sihir ya kan, kayak begitu gitu loh. Jadi tergantung nih leluhur kita memberikan kita ini khodamnya yang baik apa yang buruk. Kalau yang baik insya Allah bisa bawa kebaikan, kalau yang buruk ya bisa bawa keburukan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Itu tergantung kita membawanya seperti apa ya kan. Jadi buat Bang Faisal 001 ya, mungkin ya yang harus Bang Faisal catat, orang itu meninggal bukan karena khodam, tapi karena amal perbuatan selama mereka ini hidup di alam dunia seperti apa. Khodam ini tugasnya membantu ya, tugasnya membantu, tapi kok susah meninggalnya. Nah itu bukan dihilangkan sebenarnya khodamnya ya kan sebenarnya, tapi ini kan versinya macan ya. Kalau misalnya versi ilmu, nah ilmu itu beda lagi, mungkin nanti akan saya jelaskan. Ini versinya yang khodam harimau, bukan si khodam harimaunya. Karena kalau ketika orang ini akan meninggal, si khodam ini akan pulang. Sebenarnya kalau nggak pulang, dia akan mencari yang baru ya, yang pas untuk dia. Karena leluhur itu biasanya memberikan ke cucu-cucunya itu yang terbaik, atau yang lebih peka ya, sebut terbaik itu yang lebih peka di antara keturunannya gitu. Jadi si khodam ini diberikan ke orang yang lebih peka ya kan, lebih peka, diberikan untuk digunakan hal yang baik untuk membantu si cucunya gitu. Nanti kalau misalnya cucunya ini udah meninggal, nah si khodam ini akan mencari yang lain gitu, yang peka lagi gitu loh. Jadi buat Bang Faisal semoga jawabannya puas ya. Insyaallah ini versi saya yang saya tahu, karena saya juga manusia biasa, bukan manusia yang super tahu atau gudangnya ilmu ya. Saya juga masih belajar dan terus belajar gitu ya. Semoga puas ya. Untuk kalian juga yang menyimak video ini, semoga merasa senang, merasa bahagia, dan ambil sisi positifnya ya. Jadikanlah suatu perkara, suatu tontonan, suatu kejadian dengan hal yang positif, agar kalian tidak selalu terganggu pikiran dan hati ya kan. Kalau orang yang selalu berpikir negatif, pikiran, hati, telinga ya kan, mulut,
itu terganggu sekali, hidupnya tidak tenang karena berpikir selalu negatif. Orang berbuat baik disangka seujon gitu loh. Itu contoh salah satunya. Ya semoga video ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share sebanyak-banyaknya agar yang lain lebih paham, ya kan? Yang belum tahu jadi tahu, yang lain juga bisa lebih tahu, karena dari si A, si B, si C, si D itu versinya kadang berbeda-beda tapi tujuan tetap sama ya. Untuk kalian, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, cukup doa untuk kalian. Semoga kalian ini sehat selalu dimanapun kalian berada, dan kalian semua dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.